Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online KCC. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Dan saya berdoa untuk teman-teman yang mungkin dalam kondisi yang kurang baik, agar kesembuhan ilahi dan pengurapan Tuhan turun atas teman-teman. Minggu ini kita masih berada dalam tema bijak. Bijak bukan hanya sekedar pikiran dan perasaan, tetapi terutama tentang tindakan. Nah, bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, silahkan share di kolom komentar, ataupun bagi teman-teman yang sudah terjawab doanya juga boleh share di kolom komentar. Saya mengajak teman-teman untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah. Bagaimanapun teman-teman berada, mari siapkan hati, catat firman-Nya, dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman KCC yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman KCC dalam satu pekan ini. Berhubung diadakannya kebijakan diperpanjangnya PPKM darurat, kita sebagai anak Tuhan harus ikut berpartisipasi dalam mengurangi angka penambahan COVID-19. Nah, karena itu, di bulan ini ibadah kita akan diadakan secara online pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pada setiap hari Minggunya. Teman-teman bisa akses melalui YouTube dan Facebook ya. KCC juga punya komunitas namanya Home. Di sini kamu bisa menjadi dirimu sendiri, diterima apa adanya dan dibangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Home di KCC ada 3 teman-teman. Home Jakarta Utara dan Home Jakarta Timur diadakan setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Home Couple atau buat kamu yang sudah punya pasangan, setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, semua Home itu diadakan juga secara online ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang rindu bergabung, bisa hubungi kontak yang tersedia di bio sosial media kita. Doa pagi di KCC diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, dilakukan dengan aplikasi Google Meet. Link doa akan di-share di setiap hari Jumat di Instagram @kcc_kingdom. Mari membangun hubungan dengan Bapa di Sorga lewat doa pagi. Nah, buat teman-teman yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, teman-teman juga bisa mengakses devotion renungan singkat dalam 1 menit yang di-share setiap hari melalui Instagram KCC yang akan merubah cara kamu berpikir. Untuk teman-teman yang butuh dukungan doa, teman-teman juga bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan di setiap ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram di @kcc_kingdom. Untuk seputar informasi pelayanan KCC, silakan follow Instagram KCC di @kcc_kingdom, Facebook KCC di KCC Kingdom, atau boleh email di kingdom.kcc@gmail.com, atau kamu juga bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang sudah tertera. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan dimanapun teman-teman mengikuti ibadah, mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pengumuman KCC sepekan. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
Shalom dan Happy Sunday, saudara-saudara yang saya kasihi di Kingdom Community Church. Perkenalkan, saya Daisy. Saya berterima kasih kepada Pastor Steven dan kepada saudara-saudara di Kingdom Community Church yang memberikan saya kesempatan dan kehormatan untuk sharing dan belajar bersama di Kingdom Community Church di hari Minggu ini. Thank you so much. Nah, saudara, biasanya kita kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Nah, boleh ya saya perkenalkan diri sedikit mengenai diri saya. Nama saya Daisy, saya berjemaat di Jakarta Praise Community Church sejak tahun 2012. Saya bukan pastor, saya juga bukan full-timer di JPCC, namun saya full heart dalam mengasihi dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Saya seorang profesional, saat ini saya bekerja di perusahaan multinasional di Jakarta dan saya memimpin purchasing department yang tugasnya melakukan pembelian atau pengadaan atas segala sesuatu yang diperlukan oleh perusahaan. Demikian sekilas perkenalan diri saya. Nanti jika kapan-kapan kita bertemu atau bersua, jangan sungkan-sungkan untuk bertegur sapa ya saudara. Tema yang diberikan Pastor Steven kepada saya adalah mengenai tema bijaksana sesuai dengan tema yang dipelajari di KCC pada bulan ini. Saya mengikuti seri khotbah Pastor Steven sejak tanggal 1, 8, dan 15 Agustus dan saya sangat excited untuk belajar lebih lagi mengenai tema bijaksana ini bersama dengan saudara-saudara sekalian. Saudara semangat untuk belajar hari ini? Oke, sharing saya hari ini saya berikan judul Be Obedient atau menjadi taat. Nah, saudara, untuk kita menjadi bijaksana diperlukan waktu, diperlukan proses, pengalaman, dan pelajaran. Tidak serta-merta sejak lahir kita tiba-tiba menjadi bijaksana. Jika seperti itu alangkah enaknya ya saudara, saya juga pengen sejak lahir kita tiba-tiba jadi bijaksana gitu. Nah, ibaratnya sama seperti kalau kita belajar bahasa Inggris. Tidak serta-merta kita bisa cas-cis-cus lancar dalam bahasa Inggris. Ada yang namanya usaha yang konsisten dan intensional. Ada harga yang harus dibayar. Contoh, ketika kita harus ikut kursus bahasa Inggris, nah itu ada harganya saudara. Kita harus bayar biaya kursusnya, bukan? Nah, ada proses. Lalu ada praktek dalam berkomunikasi bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan. Ada pengalaman salah dalam menggunakan kosakata-kosakata yang kurang tepat, dan sebagainya. Demikian juga untuk kita belajar menjadi bijaksana. Tidak bisa instan, dan pastinya perlu usaha yang konsisten dan usaha yang intensional. Dan menjadi bijaksana ini tentunya lebih challenging, saudara, daripada belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena belajar bijaksana ini panduannya itu selain di Alkitab, selain itu kita harus benar-benar belajar, mau rendah hati untuk belajar dari orang lain, punya hati yang teachable. Ketika kita ditegur kita mau belajar, beda dengan ketika kita belajar matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Nah, belajar bijaksana ini saudara dari sejak kita dewasa mungkin sampai seumur hidup kita, pelajarannya ini banyak saudara. Jadi mari kita semangat dalam belajar untuk menjadi bijaksana. Nah, saya akan awali sharing kita dengan satu dasar kebenaran yang saya harapkan dapat membantu saudara-saudara dalam belajar menjadi bijaksana. Yang pertama saudara adalah kenali Tuhan dan alami Tuhan secara pribadi. Kenali Tuhan dan alami Tuhan secara pribadi. Boleh kita buka Alkitab kita ya saudara, kita baca di Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang
untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita baca satu ayat lagi ya saudara, di Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kita mulai dari dua ayat ini saudara. Nah, firman Tuhan yang kita baca di Yohanes 10 ayat 10 tadi mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, pencuri yang disebutkan di sini tidak lain dan tidak bukan adalah iblis. Nah, apa sih yang dicuri oleh iblis? Yang dicuri oleh iblis adalah kebenaran-kebenaran dan janji-janji yang kita terima dari Tuhan. Kok bisa? Nah, begini saudara, ketika kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, Pastor Stephen minggu lalu dan minggu ini mengatakan kita harus senantiasa merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan ini, kebenaran itu adalah benih yang ditanam di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan di dalam roh kita. Benih kebenaran firman Tuhan ini memperbarui pola pikir atau mindset kita, sehingga mindset kita bertransformasi dari pola pikir yang lama menjadi pola pikir atau mindset yang baru. Benih kebenaran itu saudara tentunya tidak serta-merta namanya benih terus tiba-tiba jadi pohon berbuah lebat dalam satu hari. Tidak bisa saudara, seperti ketika kita menanam tanaman di rumah mungkin, atau kalau saudara melihat para petani, benih ditanam. Setelah ditanam butuh sekian waktu untuk dia bertumbuh. Harus disiram, harus dipupuk. Ketika dia sudah mulai bertumbuh, ranting-ranting yang kering harus dipotong. Sehingga pada akhirnya benih ini lama-lama bisa menjadi pohon yang kuat dan berbuah lebat. Nah, sama saudara, seperti benih firman Tuhan, benih kebenaran-kebenaran dan janji-janji yang kita terima dari Tuhan. Ketika kita baru pertama kali dengar kebenaran itu, kalau kita tidak renungkan siang dan malam, kita tidak senantiasa perkatakan itu, lama-lama kita lupa saudara-saudara. Kalau kita tidak hidup di dalam komunitas, kita tidak punya teman-teman yang mendukung kita, lama-lama kita akan lupa kebenaran-kebenaran firman itu. Nah, makanya kebenaran ini harus disiram, dipupuk, untuk senantiasa dia bertumbuh, berakar di hati kita, di pikiran kita, dan terlebih-lebih di roh kita. Nah, kenapa saudara transformasi pola pikir atau mindset ini penting? Karena begini saudara, saudara bisa lihat di layar saudara ya, bahwa mindset atau pola pikir itu mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Keputusan-keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap action atau tindakan-tindakan kita sehari-hari. Tindakan-tindakan kita sehari-hari ini akan menjadi habit atau kebiasaan-kebiasaan kita. Saya ulangi lagi saudara, mindset atau pola pikir kita akan mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan yang kita lakukan berulang kali menjadi habit atau kebiasaan kita. Saudara bisa dibayangkan, janji hidup berkelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan kita alami jika kita masih hidup dengan mindset yang salah. Nah, kenapa? Karena mindset yang salah membuat kita mengambil keputusan yang salah atau keputusan yang kurang bijaksana, sehingga kita mengambil action yang salah atau action yang tidak bijaksana, dan membuat kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang kemungkinan merugikan kita atau merugikan masa depan kita.
Nah, gimana supaya kita bisa menjaga kebenaran dan janji Tuhan yang sudah kita terima? Balik lagi saudara, tadi firman Tuhan yang kita baca mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, tidak lain dan tidak bukan saudara, kita harus kenali Tuhan kita secara pribadi dan alami Tuhan kita. Benar-benar kenali hatinya Tuhan, kenali karakternya Tuhan. Bukan hanya kita sekedar cari tangannya Tuhan, bukan hanya kita sekedar cari berkatnya Tuhan, no. Tapi kita harus terlebih dulu kita kenali Tuhan, karakternya Dia. Karena jika kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan dan yang siang dan malam, kita kenal kok saudara dengan karakternya Tuhan. Dan pastinya kita alami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan iman kita. Karena ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi, tentu kita mengetahui kebenaran itu. Kita hidup dalam kebenaran itu, dan kita punya tameng, kita punya senjata atas tipu daya iblis. Nah, saudara mesti tahu ya, iblis itu bapa dari segala penipu. Iblis itu bisanya menipu. Dia menembak kita dengan panah api, dengan tipuan-tipuannya. Sehingga ketika kita mengenali Tuhan secara pribadi dan kita mengalami Tuhan secara pribadi, saudara, we know apa yang Tuhan katakan, siapa Tuhan kita itu. Jadi misalnya, kita ambil contoh, iblis menipu kita dengan tipu dayanya. Contoh, iblis bilang, kamu tidak berharga. Nah, kita bisa tolak tipu daya iblis itu kalau kita mengetahui kebenaran. Kita bisa tangkis, kita bilang, no, aku diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. I'm created in the image of God. Segambar dan serupa dengan Allah, kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan mengasihiku, aku berharga di matanya. Nah, kalau kita nggak pernah punya pengertian akan kebenaran ini, saudara, iblis dengan mudah menghancurkan gambar diri kita, membuat kita menjadi minder, membuat kita tidak menyadari potensi kita. Pada akhirnya karena kita minder, akan terbawalah dalam action kita sehari-hari, dalam kebiasaan kita sehari-hari, yang mempengaruhi pastinya masa depan kita. Contoh, karena kita minder, karena kita nggak pede, mungkin ketika ada promosi di kantor, mungkin atasan saudara ketika awalnya mempertimbangkan saudara mungkin jadi nggak jadi. Kenapa? Oh, karena dia nggak pede. Kalau ngomong nggak berani lihat mata orang, nggak pede. Nah, itu salah satu cara iblis menipu kita dengan tipu dayanya, saudara. That's why kita harus selalu tahu kebenaran dalam firman Tuhan. Sehingga benih kebenaran yang Tuhan sudah taruh memperbarui mindset kita, memperbarui pikiran kita. Benih ini tidak bisa dicuri oleh iblis, saudara. Dan kita bisa mengalami janji Tuhan. Hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus Yesus, masa depan yang cerah, apapun semua janji-janji Tuhan yang saudara sudah terima secara pribadi. Karena itu sekali lagi saudara, mindset mempengaruhi keputusan kita. Keputusan mempengaruhi action dan kebiasaan kita. That's why mindset, pola pikir yang diperbarui akan membantu kita membuat keputusan yang bijaksana, di mana melalui keputusan-keputusan yang bijaksana itu kita akan punya hidup yang lebih baik hari ini maupun untuk masa depan nantinya. Poin yang kedua saudara adalah be humble dan be teachable. Be humble, rendah hati. Be teachable, mau punya hati yang mau diajar. Teachable. Mari kita baca satu ayat yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu di Mazmur 90 ayat 12. Ayat ini mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah,
Untuk kita memperoleh hati yang bijaksana, saudara, kita perlu rendah hati dan kita perlu mau diajar. Kenapa kita perlu mau diajar? Coba yuk kita sekali lagi lihat di layar ya. Di sini ada gambar yang saya mau share ke saudara. Nah, kita perlu mau diajar saudara karena kita punya blind spot atau titik buta. Di gambar ini bicara tentang blind spot atau titik buta ketika kita menyetir mobil. Nah, blind spot atau titik buta dalam berkendara adalah bagian dari sekeliling kita yang tidak bisa kelihatan pada saat mengemudikan kendaraan karena beberapa alasan seperti jangkauan terbatas pada cermin depan maupun cermin samping di kiri kanan, atau karena terhalang oleh muatan yang dibawa. Contoh kalau misalnya kita mobilnya truk terbuka terus muatannya penuh, nah kita kan nggak bisa ya lihat ke belakang. Nah, jadi contohnya kalau di gambar ini saudara, mobil biru itu dia bisa melihat mobil hijau, namun mobil biru tidak bisa melihat mobil merah dari dalam cermin mobil biru. Jadi mobil merah ini ada di area blind spotnya si mobil biru itu saudara. Nah, sama dengan kita saudara, setiap kita pasti punya blind spot atau titik buta yang tidak bisa kita lihat sendiri. Nah, blind spot ini apa? Macam-macam saudara. Itu bisa mengenai karakter kita, bisa mengenai kebiasaan kita, value kita, decision making proses kita, mungkin cara kita mengatur keuangan kita, mungkin cara kita mengatur kesehatan kita, dan lain sebagainya. Nah, tentunya juga saudara, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh, kita tidak akan pernah belajar bijaksana seorang diri saja, karena tidak ada pertumbuhan dalam isolasi ya saudara. Nah, untuk itu saya menyarankan saudara untuk kita hidup dalam komunitas. Di KCC saudara punya home. Ayo tertanam di home. Siapa yang belum tertanam di home boleh nanti menghubungi Pastor Steven untuk tertanam di home ya. Nah, selain itu saya juga sarankan untuk kita punya mentor saudara. Kita punya orang atau mentor yang kepada mentor tersebut kita punya accountability. Kita mau terbuka dan jujur terhadap mentor kita itu mengenai pergumulan kita, mengenai masalah-masalah kita hadapi, mengenai struggle kita, apapun itu saudara. Dan tentunya mentor kita itu juga akan istilahnya memberikan kita the hard truth dalam membantu kita. Nah, tentunya ketika kita ditegur saudara nggak boleh ngambek ya, karena jika kita ditegur ngambek itu namanya perlu belajar lebih rendah hati lagi untuk punya hati yang mau diajar. Dan mentor yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita itu bisa siapapun yang saudara percaya, mungkin ketua home-nya saudara, atau saya nggak tahu atasan saudara di kantor, atau siapapun yang menurut saudara bisa membantu saudara dalam saudara bertumbuh dan menjadi bisa lebih bijaksana lagi. Poin ketiga saudara adalah keep on learning. Tetap belajar. Untuk kita menjadi bijaksana, kita harus tetap belajar saudara. Dan yang namanya belajar ini dari kita kecil sampai sekarang kita tetap belajar ya saudara. Belajar nggak cuma di bangku sekolah formal, tapi kita juga belajar mengenai banyak hal di kehidupan ini, mengenai karakter, mengenai leadership, mengenai komunikasi, apapun itu. Nah, mari kita baca firman Tuhan di Matius 5 ayat 16. Di sini dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, sekali lagi kita baca ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, yang dilihat adalah perbuatan kita yang baik.
Itu yang dilihat saudara oleh orang-orang di sekeliling kita. Bukan berapa seringnya kita ke gereja, bukan betapa rohaninya kita, bukan yang lain-lain, tapi yang dilihat perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Nah, untuk itu kita perlu menjaga hidup kita supaya menjadi bijaksana dalam tindakan kita, kebiasaan kita, dan cara kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari di seluruh aspek kehidupan kita, terutama mungkin bagi saudara-saudara yang berkarya di marketplace seperti saya berkarya di marketplace ya, dan saya tahu banyak dari saudara-saudara yang berkarya di marketplace juga. Adalah penting bagaimana kita bisa membawa influence, karena terang kita yang bercahaya itu berbicara mengenai influence, saudara-saudara. Kita membawa influence, membawa dampak di sekeliling kita, memberikan nilai tambah atau adding values kepada pekerjaan kita, kepada organisasi atau perusahaan di tempat kita bekerja, kepada atasan kita, kepada tim kita, kepada semua stakeholder kita, customer kita, supplier kita, atau kepada siapapun, semua orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Untuk kita membawa dampak atau influence dan menambah nilai, sangat perlu kita terus belajar, terus menambah pengetahuan, terus menambah knowledge kita, terus mengembangkan diri kita, supaya kontribusi kita selalu relevan dan memberikan jawaban dengan problem atau masalah yang dihadapi, sehingga kita menjadi problem solver saudara, bukan menjadi part of the problem, tapi kita menjadi problem solver. Nah, Dr. E.R. Bernard, seorang pastor di Christian Cultural Center di New York di Amerika, mengajarkan bahwa we live life on levels and arrive in stages. Each stage takes us to a new level of relationship, knowledge, understanding, authority, and responsibility. Nah, di dalam kehidupan ini kita akan mengalami tingkatan-tingkatan kehidupan yang berbeda melalui berbagai tahapan-tahapan yang ada sebelumnya. Setiap tahap membawa kita ke tingkat hubungan, pengetahuan, pengertian, otoritas, dan tanggung jawab yang baru. Nah, untuk itu kita harus selalu belajar, saudara, supaya kita bisa beradaptasi dengan baik di setiap tahapan itu, dan supaya kita bisa berkontribusi menjadi relevan dan bisa menjadi problem solver. Karena begini, saudara, semua bekal yang kita bawa di tahap kehidupan kita yang sekarang ini mungkin akan sudah menjadi tidak relevan atau kurang relevan lagi ketika kita terapkan, ketika kita masuk ke tahap berikutnya. Contoh saudara, sebelum pandemi, tidak semua bisnis melakukan digitalisasi. Namun ketika kita hidup di tahap pandemi, banyak bisnis yang harus beradaptasi dengan digitalisasi. Kalau saudara sekarang perhatikan, hampir sekarang semua perusahaan-perusahaan besar, FMCG, mereka juga go into the e-commerce gitu ya. Mereka bekerja sama dengan e-commerce dan sebagainya. Selain itu juga dari yang mungkin dulunya bisnis rumahan, semakin banyak lagi mereka masuk ke e-commerce gitu. Nah, selain itu apa lagi? Mungkin restoran-restoran yang dulu menyediakan masakan di tempat di restorannya, sejak 1 tahun terakhir ini mereka pivot saudara, mereka adapt ke ready to cook meal gitu, yang bisa di delivery dan sebagainya. Saya yakin saudara pasti melihat itu. Nah, hal yang lain mungkin ketika di pekerjaan saudara, mungkin saat ini saudara di levelnya asisten manager. Suatu saat saudara dipromosi menjadi manajer. Nah, skill yang yang saudara punya di level asisten manajer belum tentu akan tetap relevan ketika saudara sudah menjadi manajer. Kenapa? Karena pada saat saudara menjadi manajer, saudara akan diperhadapkan dengan relationship atau hubungan-hubungan yang baru dengan rekan sekerja, dengan stakeholder, dengan siapapun. Saudara
dituntut untuk punya knowledge sebagai seorang manajer, of course saudara harus punya pengertian yang baru sebagai seorang manajer dalam memimpin tim, salah satunya dalam standing for your team, standing for your department, dan saudara diperhadapkan ke level atau tahapan yang baru dalam otoritas dan tanggung jawab saudara. Nah, untuk itu kita harus senantiasa saudara tetap belajar, tetap adapt, dan kita juga harus mau teachable. Nah, saudara mungkin kita baca satu lagi ayat di Amsal 1 ayat 20. Amsal 1 ayat 20 mengatakan, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Dengan kata lain apa saudara? Dari mana kita belajar? Kita bisa belajar dari manapun, dari apapun juga. Kalau di kantor bisa belajar dari atasan kita belajar dari internet, kita belajar dari buku, dari jurnal. Dan di era digital ini, dari manapun saudara, kita belajar dari LinkedIn, kita bisa belajar dari Instagram, kita bisa belajar dari Twitter, dari Facebook, ataupun dari TikTok. Semua itu kita bisa belajar. Asal kita peka, kita tahu bagaimana cara mencari informasinya. Jadi saudara, kita belajar butuh usaha. Jadi nggak mungkin tiba-tiba comes from heaven gitu, nggak ya saudara. Iman kita yang aktif membuat kita juga harus mau action dan mau belajar. Poin keempat, poin saya yang terakhir saudara, adalah taat dengan pimpinan Roh Kudus. Mungkin saudara berpikir, wah bagaimana ya saya tahu bahwa saya sudah mengambil keputusan yang bijaksana? Apakah tindakan dan kebiasaan kita bijaksana? Nah, mari kita baca di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Satu ayat lagi di Yohanes 14 ayat 26b. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Tuhan tahu saudara, kalau kita tuh gak mungkin bisa mempelajari segala sesuatu sendiri, terutama dengan semua keterbatasan kita. Oleh karena itu Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk senantiasa mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan firmankan, semua kebenaran Tuhan, janji-janji Tuhan, komitmen kita untuk berubah, perubahan apa yang kita harus alami, untuk kita self-control dan sebagainya. Roh Kudus mengingatkan kita saudara. Makanya setiap hari kita perlu berdoa saudara, supaya kita menjadi peka akan tuntunan Roh Kudus, dan supaya gak cuma kita peka tapi kita taat pada tuntunan Roh Kudus itu. Kalau kita hanya peka dengan tuntunan Roh Kudus tapi kita tidak taat, ya pada akhirnya sama aja saudara, karena tidak akan ada perubahan yang terjadi karena kita nggak taat berarti nggak ada actionnya gitu kan. Nah, Roh Kudus itu sangat senang untuk involve dalam kehidupan kita sehari-hari, sama seperti Tuhan kita sangat peduli saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, even in the little things. Tuhan itu peduli, Tuhan itu mau banget involve, terlibat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, saya baru mengalami suatu hal yang simple, tapi ada akibat yang harus saya tanggung saudara. Jadi ceritanya 2 minggu lalu, saya mau pulang dari kantor. Seperti biasa, sebelum saya pulang, saya bereskan laptop, saya masukkan ke tas. Nah, lalu saya masukkan juga tumbler air minum ke tas saya yang ada laptopnya itu. Nah, tas laptop saya itu ada kompartemennya gitu ya saudara, jadi ada bagian-bagian terpisah lah, bagian sini untuk laptop, bagian sini untuk adapter, agenda, dan bagian sini untuk tumbler, seperti itu. Jadi udah ada kompartemen terpisah gitu. Nah, sesaat sebelum saya meninggalkan kantor menuju parkiran mobil, Roh Kudus itu dengan lembut mengingatkan saya, coba cek lagi tumblernya udah tertutup rapat atau belum.
Nah, saya dengan santainya berpikir, oh sudah kok, tadi udah tutup rapat. Ya udah, terus udah saya jalan aja tanpa saya cek lagi. Lalu saya ke lapangan parkir dan saya menyetir pulang. 1,5 jam kemudian saya sampai di rumah, saya buka tas karena saya mau lanjutin kerja gitu ya. Ketika saya buka tas, loh kok tas saya basah ya? Dimana ada air dari tumbler saya itu tumpah, saudara. Ternyata saya nutupnya kurang rapat tumblernya. Nah, jadi itu sekitar tumpah 2/3 bagian gitu dari tumbler itu, dimana dasar dari tas saya itu basah. Nah, saya lihat dong laptop saya. Nah, ketika saya lihat laptop saya, nggak apa-apa. Saya lihat, oh iya basah sedikit dan laptop masih dalam keadaan menyala. Karena waktu saya pulang dari kantor, laptop memang saya nggak matikan karena saya tahu begitu saya sampai rumah saya mau kerja lagi gitu. Nah, lalu saya taruhlah laptop di meja gitu, saya lap. Nah, setelah itu saya tinggal sebentar, saya mandi. Setelah sekitar 10-15 menit saya selesai mandi, saya balik ke meja. Laptopnya mati, saudara. Sudah dalam keadaan mati. Nah, mungkin dan saya pikir, terus setelah saya lihat, oh ternyata masih agak sedikit basah. Nah, saya lap lagi lah sampai kering. Terus saya pencet-pencet, loh kok masih mati gitu. Nah, saya dengan polos ya saudara, saya colokin lah laptop. Saya colokin adapternya ke colokan listrik. Nah, ini teman-teman yang mengerti IT pasti tertawa, karena jujur saya ini kurang punya pengetahuan di bidang IT, dan baru pertama kali ini sepanjang 18 tahun saya bekerja laptop saya kena air. Akhirnya setelah setengah jam lebih dia nggak nyala-nyala, saya panik lah ya, saya telepon orang IT. Terus orang IT bilang, ya udah Bu, di ini aja dulu, dilepas adapternya dan sebagainya, Ibu taruh di beras, Ibu jemur lah di depan sinar matahari gitu. Nah, untungnya itu masih sore, jadi keburu lah itu laptop saya jemur di bawah sinar matahari mungkin sekitar 2 jam gitu. Nah, akhirnya jujur saya tuh khawatir sekali saudara, dan saya memohon sama Tuhan. Saya dalam hari-hari ini di kantor saya lagi ada dalam season yang luar biasa hektik gitu ya. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sorry, saya minta maaf, ampuni saya karena tadi saya nggak nurut. Tadi Roh Kudus sudah bilang sama saya, ingetin, tapi dasar saya bandel ya Tuhan, mohon maaf. Saya nggak nurut nih, jadi sekarang laptopnya basah, tapi Tuhan please help me. Karena saya nih benar-benar nggak punya waktu Tuhan kalau harus nunggu laptop dibenerin 3-4 hari, dipindahin semua file-file saya ke laptop baru. I really don't have the time karena semua lagi hektik, organization saya juga lagi nggak stable gitu kan. Jadi saya nggak punya waktu 4 hari untuk masalah ini gitu. Jujur saudara, saya sampai tumpang tangan itu laptop, saya komen laptop work in Jesus name. Saya telepon teman-teman saya untuk bantu doa. Dan puji Tuhan, Tuhan dengar saudara saya, Tuhan dengar doa saya. Besoknya setelah laptop diperiksa oleh orang IT, tiba-tiba setelah itu laptopnya bisa nyala lagi. Nah, namun saudara, ini saya belajar sesuatu. Saya mengalami 1,5 hari yang kurang produktif. Saya nggak bisa kerja secara efektif karena saya harus bekerja dari handphone. Nah, saudara bayangin ya, saya harus bekerja dari handphone, ngecek email sih bisa, tapi semua file dan sebagainya semua ada di laptop. Oke, walaupun file-file saya juga bisa diakses di cloud gitu ya, tapi kan tetap ngakses file dari handphone. What can we do gitu. Nah, jadi saudara, dengan hal yang sesimpel itu aja Roh Kudus ingatkan saya. Nah, saudara bisa bayangkan hal-hal yang lebih besar dalam kehidupan kita, sudah pasti Roh Kudus ini mau bantu kita. Roh Kudus mau tuntun kita seperti yang Tuhan bilang, jangan bersandar dengan pengetahuan kita sendiri. Nah, namun saudara, Roh Kudus ini lembut. Roh Kudus ini bukan suka maksa, enggak. Roh Kudus hanya mengingatkan kita dengan suara lembut. Nah, makanya kita ini perlu peka dengan pimpinan Roh Kudus, dengan suara Roh Kudus, dan pastinya setelah kita peka, kita taat. Untuk itu saudara, kita dalam menjadi bijaksana, sangat penting kita untuk menjadi taat
taat dengan firman Tuhan, taat ketika mentor kita ingetin kita untuk berubah, punya hati yang mau belajar, dan benar-benar taat sama pimpinan Roh Kudus. Nah, saya akan mengakhiri sharing saya hari ini dengan berbagi pengalaman saya yang saya alami di satu masa dalam kehidupan kita. Saya ingat Pastor Steven dalam khotbahnya pada tanggal 1 Agustus mengatakan bahwa kita belajar ada 3 macam belajar. Belajar mudah, belajar sulit, belajar tragis. Saya mengalami belajar dari pengalaman yang sulit. Nah, jadi saya akan share kepada saudara. Ini berawal di tahun 2010, itu sekitar 11 tahun yang lalu, saudara. Pada saat itu setelah 8 tahun saya bekerja di satu perusahaan multinasional, saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah S2 di salah satu negara di Eropa. Nah, pada tahun 2011 saya lulus dengan gelar master, lalu saya kembali ke Indonesia untuk mencari pekerjaan. Pada saat itu cari pekerjaan saya apply beberapa. Pada intinya akhirnya saya diterima di 2 pekerjaan, saudara. Jadi ada satu pekerjaan saya diterima base di Jakarta, dan perusahaan saya yang lama menawarkan kepada saya untuk kembali bekerja di situ, tapi dengan posisi regional Asia Pasifik dan base-nya di Shanghai, di China. Nah, pada saat sebelum memutuskan itu, saya tahu sebenarnya dari awal tuh saya nggak terlalu kepengen balik kerja di company saya yang lama itu. Nah, tapi karena positionnya regional Asia Pasifik, base-nya di China gitu, saya pikir keren gitu. Jadi ya akhirnya saya pilih itu. Kenapa saya pilih itu? Karena keren gitu, saudara ya. Nah, saya sekilas mengenai diri saya Kristen dari kecil. Jadi ibaratnya saya tahu Tuhan dari kecil gitu ya. Tapi banyak hal-hal atau fondasi-fondasi dalam kehidupan saya yang diperbarui itu mungkin baru setelah saya mengalami kejadian ini. Nah, to cut the story short, saya tahun 2012 berangkatlah ke sana, ke China, lalu selama 6 bulan. Dan itu memang masa-masa yang tidak terlalu menyenangkan gitu ya. Jadi business was challenging, terus perusahaan waktu itu di tempat saya bekerja was in the pressure of profitability dan sebagainya gitu. Nah, ditambah saya tidak bisa bahasa Mandarin. Harusnya bukan menjadi alasan, tapi itu saya jadikan salah satu alasan. Jadi saya tuh mengalami agak kesulitan dalam berbahasa sehari-hari di sana terhadap kolik saya. Ya walaupun mereka bisa bahasa Inggris gitu, tapi kan kadang kita nggak terlalu mengerti. Dan untuk belajar bahasa Mandarin, pada saat itu saya belajar, tapi ya of course masih very beginner gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya menerima tawaran saya ditawari oleh salah satu perusahaan di Indonesia ini dengan skala yang jauh lebih besar, skala bisnis yang jauh lebih besar, lebih profitable dari perusahaan saya itu. Nah, akhirnya saya pikir udahlah, saya mau coba aja yang di Jakarta itu daripada di China juga ngapain gitu ya. Nah, cuma saya tahu saudara, ketika saya akan memutuskan meninggalkan company yang di Shanghai itu untuk join yang di Jakarta, saya sudah sangat tidak damai sejahtera. Jadi Roh Kudus sudah ingetin semua lingkungan saya, papa mama saya, adik saya, teman-teman seiman di Shanghai semua bilang, udah tahan dulu, coba dulu 1 tahun, coba dulu 1 tahun. Dan saya udah sangat-sangat tidak damai sejahtera. Balik lagi, Roh Kudus sudah ingatkan, saya tidak taat. Memang bandel saya, saudara. Nah, akhirnya saya nekat, saya tetap pulang. Tentunya dengan tentunya ya dulu bekas bos saya punya kesan yang tidak terlalu baik gitu ya, karena dianggapnya kenapa kok saya nggak mau coba dulu dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya saya join perusahaan yang di Indonesia itu selama 1 tahun, dan di akhir tahun 2012 masuk ke tahun 2013,
somehow saya kena guna-guna, saudara. Jadi di perusahaan itu saya dipromosi dalam waktu 3 bulan dan mungkin ada yang tidak suka dan sebagainya, saya kena guna-guna. Nah, guna-guna itu membuat saya kehilangan percaya diri saya depresi banget gitu ya, saya nggak tahu, dan pada saat itu saya menjauhi pertemuan komunitas, saya tertanam di date tapi nggak pernah datang, jadi saya mengisolasi diri saya tetap ke gereja hari Minggu tapi nggak punya komunitas gitu. Jadi ketika hal itu terjadi saya juga nggak cerita sama siapa-siapa. Lama-lama saya tambah depresi, tambah nggak berani ketemu orang, sampai akhirnya saya memutuskan untuk resign. Saya memutuskan untuk resign di mid 2013 dalam status saya belum punya pekerjaan baru. Dan ya saudara bisa bayangkan ya, saya ini sepanjang saya lulus barusan ambil master setahun, lalu setelah itu resign gak punya pekerjaan, dan sepanjang karir saya itu saya selalu istilahnya menjadi star gitulah ya, menjadi salah satu karyawan dengan karir yang baik gitu. Nah, jadi ketika hal itu terjadi, itu sangat-sangat memukul saya dan saya frustrated dan saya depresi. Saya merasa Tuhan hukum saya karena saya nggak taat. Saya merasa saya nggak layak gitu ya dengan Tuhan, dan saya benar-benar, kalau saya bisa gali aspal gitu, saya mungkin gali aspal dan saya masuk di situ nggak mau lihat-lihat gitu ya, karena saya kayak nggak ada yang saya banggain, nggak ada yang saya bisa, dan saya jadi malu ketemu orang dan sebagainya gitu. Jadi Tuhan, saudara bisa lihat gimana iblis berusaha hancurkan saya dengan tipu dayanya, dan saya percaya ketakutan itu karena guna-guna itu salah satunya bisa bekerja ketika kita takut gitu kan. Nah, to cut the story short, akhirnya saya mencari pertolongan, saudara. Saya bertemu dengan salah satu konselor rohani. Dia bantu saya, jadi dia konseling saya selama berbulan-bulan. Dia setiap konseling kita berdoa, lalu saya digali banyak tentang masa lalu saya, masa kecil saya dan sebagainya, dan di situ Tuhan dengan luar biasa, Tuhan bongkar semua fondasi atau dasar hidup saya yang salah. Nah, dulu itu saya dibesarkan oleh keluarga yang sangat menitik beratkan pada prestasi gitu ya saudara. Jadi dari kecil saya harus ranking gitu, paling nggak 1, 2, 3 gitu, pokoknya prestasi is everything gitu. Sehingga ketika saya tumbuh besar, saya merasa berharga ketika saya berprestasi gitu kan. Jadi balik lagi, kenapa saya mau ambil pekerjaan itu? Karena keren, karena di Asia Pasifik, karena di Shanghai gitu kan, keren gitu. Nah, saya berharga ketika saya keren gitu kan, ketika saya punya prestasi yang dibanggakan gitu. Nah, akhirnya Tuhan bangun ulang semua fondasi saya itu. Saya di konseling, saya berdamai dengan diri saya sendiri, saya mengampuni diri saya sendiri, saya ampuni orang yang kirim saya guna-guna itu. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa, saudara, dan saya nggak mau tahu juga siapa gitu. Tapi saya ampuni dia, saya ampuni semua orang yang mungkin pada saat itu saya punya kepahitan. Lalu Tuhan buat saya untuk mengenal Tuhan secara pribadi dan mengalami Tuhan secara pribadi. Saya memutuskan untuk tertanam di DATE, di komunitas sel di JPCC. Lalu saya mengikuti kelas-kelas. Jadi di JPCC itu kalau baru tertanam dulu ada kelas namanya Community of Believers, itu belajar mengenai kebenaran kekristenan. Setelah itu Community of Leaders, belajar mengenai diri sendiri, potensi diri, dan Community of Counselors, belajar mengenai berdamai dengan masa lalu. Nah, saya jalani itu semua, puji Tuhan, di akhir tahun 2013 saya mendapat pekerjaan baru. Nah, ketika saya mendapat pekerjaan baru itu, Tuhan sudah bilang dari awal, Daisy, bloom wherever you are planted. Bloom wherever you are planted. Jadi saya bekerja di situ selama 5 tahun, saudara, dan selama 5 tahun itu Tuhan benar-benar mengajarkan saya banyak hal. Ketika saya mengalami kesulitan-kesulitan, problem-problem yang luar biasa buruk, luar biasa susah,
Saya tuh selalu punya godaan. Ketika saya punya problem yang sangat berat, 1-2 hari kemudian ada headhunter telepon. Nah, untuk tawarin kerjaan yang lain gitu kan. Nah, tapi saya ingat janji Tuhan, bloom whenever you are planted. Belum waktunya untuk pergi, kamu di sini, kamu bloom, kamu endure semua proses ini. Dan saya lakukan itu, saudara. Dan puji Tuhan, saya punya atasan leader yang begitu luar biasa, orang yang sangat smart, sangat wise. Dia orang yang brutally honest to me. Dia akan berikan saya hard truth kalau saya harus berubah dan sebagainya melalui keputusan saya, cara saya dan sebagainya. Sehingga akhirnya dari setelah dan pada akhirnya memang Tuhan pulihkan saya, Tuhan pulihkan keadaan saya, Tuhan berikan saya pekerjaan yang baik, Tuhan ganti fondasi hidup saya menjadi fondasi yang benar di dalam Tuhan, dan saya benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi, dan saya tahu siapa Tuhan itu dan apa karakternya Tuhan. Sampai hari ini saya begitu bersyukur atas apa yang Tuhan kasih kepada apa yang Tuhan izinkan saya alami, karena betul Tuhan menjadikan segala sesuatu baik, itu betul, saudara. Tetapi ketika kita membuat keputusan yang salah, ketika kita tidak bijaksana, kita tidak taat, kita selalu diperhadapkan dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi yang saya alami ya 6 bulan saya harus konseling, lalu setelah itu ketika saya masuk ke perusahaan baru saya mendapat salary yang lebih rendah dari yang perusahaan sebelumnya dan sebagainya. Itu adalah konsekuensi yang saya harus hadapi. Tetapi karena pada saat itu mindset saya sudah diperbarui, dan tentunya ya saya terima, saya jalani itu dengan sukacita, saya jalani itu dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan mengasihi saya dan Tuhan mau karakter saya diubahkan supaya saya bisa lebih bijaksana, punya karakter Kristus, dan untuk itu saya harus jalani prosesnya. Karena proses itu tidak ada yang instan. Dalam proses itu saya harus mau dengar-dengaran, saya harus punya hati yang teachable. Ketika saya ditegur oleh date leader saya, ketika saya ditegur oleh atasan saya di kantor, karena itu memang harus proses yang harus saya jalani. Jadi untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan, pasti ada prosesnya. Saya akhiri sharing saya, saudara. Saya berharap sharing saya ini boleh memberkati saudara, boleh menginspirasi saudara, dan boleh membantu saudara untuk semangat belajar untuk hidup lebih bijaksana lagi. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini, Tuhan, di mana kami boleh belajar lebih baik lagi mengenai bijaksana, Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang begitu peduli terhadap kehidupan kami, even to the single little things, Lord. Bapa, saat ini aku berdoa untuk teman-teman jemaat di Kingdom Community Church, Tuhan, supaya mereka boleh mengalami Engkau dan boleh mengenal Engkau secara pribadi. Mereka boleh punya hati yang rendah hati dan hati yang mau diajar. Mereka boleh punya semangat untuk belajar terus-menerus, sehingga mereka boleh menjadi dampak dan menjadi terang di lingkungan di mana Engkau tempatkan, Bapa. Dan terlebih daripada itu, Tuhan, supaya mereka sungguh boleh peka akan tuntunan Roh Kudus dan menjadi taat, Tuhan, untuk mengikuti jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur, Tuhan, untuk hari ini. Mari saudara kita boleh angkat tangan kita. Tuhan berkati engkau, Tuhan sinari engkau dengan wajahnya, engkau diberkati, engkau dilindungi dimanapun kau berada. Apapun yang kau di perbuat tanganmu, Tuhan boleh jadikan itu berbuah untukmu dan untuk semua yang di sekitarmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluargamu, dan supaya engkau boleh menjadi terang dan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Thank you so much, Kingdom Community Church. Happy Sunday dan Tuhan memberkati.